Bertahan hidup di Minecraft hardcore tapi jungle only. Di video sebelumnya aku sudah menyelesaikan bertahan hidup selama 100 hari. Tentunya melewati 100 hari tidaklah mudah, dikarenakan kita harus berhadapan dengan monster dan binatang buas lainnya di tengah hutan ini. Selain itu, ini adalah mode hardcore, yang dimana mode ini adalah mode paling sulit di Minecraft. Kita hanya memiliki satu nyawa saja, dan itu artinya jika kita mati, maka semuanya akan berakhir. Tidak ada spawn, dan dunia kita akan dihapuskan untuk selamanya. Aku sudah menghabiskan 33 jam bermain Minecraft di dunia nyata, dan butuh 5 hari untuk mengedit video ini. Itu kenapa satu klik like dan subscribe dari kalian sangat berharga bagiku, dan membuatku lebih bersemangat lagi untuk membuat video. Karena kalian sudah subscribe, di permainan kali ini aku akan berusaha untuk bertahan hidup selama 200 hari. Tentunya dengan tantangan yang lebih berbahaya. Yang pertama, aku akan meninggalkan istanaku untuk mengumpulkan semua jenis binatang yang ada di jungle only ini. Yang kedua, aku harus mengalahkan Ender Dragon dan mencari Elytra. Dan yang ketiga, tentunya aku harus bertahan hidup sampai hari ke-200. Akankah aku bisa melewati semua rintangan yang susah ini? Langsung saja kita masuk ke videonya. Di hari ke-101, aku ke gudang penyimpanan untuk mengambil perlengkapan yang akan aku bawa berpetualang. Aku membawa batu secukupnya, ember, pedang untuk berjaga-jaga, pickaxe, tali untuk menangkap hewan, makanan, dan gak lupa aku membawa kasur. Dikarenakan aku akan berpetualang berhari-hari, agar kita tidak diserang mob di malam harinya. Di hari ke-101 ini aku menemukan ayam dan aku langsung memberikannya makan. Dan selain itu aku membawa ke pinggir danau. Tujuannya agar aku mudah menemukannya saat mencarinya nanti. Dan setelah berjalan menelusuri hutan, aku pun menemukan babi yang sedang mendaki bukit. Dan aku pun segera menghampiri babi itu untuk menanyakan apakah ia mau menjadi hewan peliharaanku. Dan iya, ternyata dia mau. Dan segeralah aku mengikatnya dan mengajak babi itu jalan-jalan di pinggir danau, sambil menemukan ayam yang sebelumnya aku ikat di pinggir danau sebelumnya. Dikarenakan hari mulai gelap, aku mengikat babi itu dan aku memilih tidur di sampingnya. Singkat cerita, di hari esoknya aku menemukan ayam yang aku ikat sebelumnya dan mengajak mereka berdua berkunjung ke istanaku. Dan setelah sampai, aku membuatkan 2 kandang sementara yang akan aku gunakan untuk ayam dan babi aku temui sebelumnya. Dan aku juga tidak lupa untuk memperluas kebun wortel dan kentangku. Tujuannya agar aku tidak sampai kehabisan makanan nantinya. Dan selanjutnya aku melanjutkan perjalanan mencari binatang. Aku memerlukan 1 babi lagi agar aku bisa mengembang biakannya agar lebih banyak. Selain babi, aku juga perlu 2 sapi untuk aku cari kulitnya untuk dijadikan buku nanti saat enchanting persenjataan dan armor. Dan aku juga ingin menemukan panda agar istanaku lengkap dengan binatang yang ada di jungle only ini. Dan setelah menelusuri hutan yang cukup lama, aku akhirnya menemukan babi. Dan aku pun langsung membawanya ke istanaku dan langsung memasukkan ke dalam kandang. Untuk ayam, aku hanya perlu memecahkan telurnya untuk mengembang biakannya. Dikarenakan hari sudah mulai gelap, aku pun memilih tidur di kebun. Dan di keesokan harinya, aku memberikan domba makan dan memindahkan portalku. Aku menggunakan 1 kamarku untuk aku jadikan ruangan nether, yang dimana ruangan ini hanya bisa dimasuki jika ingin pergi ke nether. Dan di keesokan harinya, aku ingin pabrik batuku ini memiliki atap dan membentuk seperti ruangan. Dan aku pun memutuskan untuk membuatkan bangunan untuk pabrik batuku ini.
Dan akhirnya rumah pabrik batuku sudah selesai. Dan sekarang saatnya aku membuat kandang babi dan domba agar binatang-binatang yang aku punya tidak kehujanan dan kepanasan tentunya. Let's go. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Dikarenakan kandang domba, babi, dan ayam sudah selesai, aku melanjutkan aktivitas dengan mencukur bulu domba dan memberikannya makan. Tidak hanya domba, aku juga memperbanyak ayam dengan cara memberikannya makan. Tujuannya agar aku tidak sampai kekurangan makanan, apalagi aku akan melawan Ender Dragon dan mencari Elytra. Aku harus mempunyai persediaan makanan yang sangat banyak. Setelah tugasku di istana selesai, aku melanjutkan perjalanan mencari sapi dan panda. Dan di saat aku berjalan sangat jauh dan naik ke atas pohon untuk melihat binatang di sekitar, dan ternyata aku melihat Jungle Temple, dan aku pun segera menghampirinya. Dan setelah aku sampai di Jungle Temple itu, aku pun mengelilinginya untuk memastikan tidak ada mob atau jebakan. Dan, oh my god, apa ini keberuntungan atau kebetulan guys? Ya ampun, imut banget. Dan aku segera mencarikan dia bambu dan memberikannya makan. Dikarenakan aku akan masuk ke Jungle Temple dulu, aku memilih untuk mengikatnya. Dan setelah aku coba, ternyata panda tidak bisa diikat guys. Dan terpaksa aku mengurungnya. Dan di saat aku ingin masuk ke Jungle Temple, lagi dan lagi aku melihat ada sapi. Ini adalah langkah awal yang sangat beruntung di permainanku kali ini. Dan aku pun memilih untuk masuk saja. Dan di dalam aku hanya menemukan 2 chest.
Yang pertama, isi chestnya tidak bagus, dan di kedua, aku hanya mendapatkan gold. Ya, daripada nggak sama sekali, aku pun mengambilnya untuk aku gunakan trending di Nether nantinya dengan piglin. Dan selanjutnya aku membawa panda dan sapi yang aku lihat sebelumnya. Dan di sini aku sedikit membutuhkan effort yang sangat tinggi, dikarenakan kalian bisa lihat gimana pergerakan panda ini guys. Dan singkat cerita, setelah berjalan cukup jauh dan perlu berhari-hari, pandaku ternyata pingsan di gerbang istanaku guys. Untuk membuat pandaku lebih senang, aku pun menanamkan banyak pohon bambu di depan pabrik batuku, yang dimana tempat ini akan menjadi rumah pandaku ini. Dan singkat cerita, aku juga sudah memiliki 2 sapi. Dan itu artinya aku sudah menamatkan satu tantanganku ini, yaitu mengumpulkan semua binatang yang ada di jungle only. Dan misi berikutnya, aku harus mengalahkan Ender Dragon dan mencari Elytra. Sebelum aku menyelesaikan tantangan berikutnya, aku pun ke ruangan penyimpananku untuk mengambil semua gold yang aku punya dan langsung pergi ke Nether. Dan sesampainya aku di Nether, aku melihat ada manusia babi melawan babi hutan. Karena aku adalah golongan manusia, aku pun menolong manusia babi dan ikut membunuh babi hutan itu. Setelah semuanya aman, aku pun langsung melakukan raiding dengan piglin dan berharap mendapatkan fire resistant. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one. Setelah trading lumayan lama dengan piglin dan aku pun juga mendapatkan fire resistant, aku pun memilih kembali ke rumah untuk menyimpan semua barang bawaanku. Dan selanjutnya aku kembali ke Nether untuk mencari benteng neraka untuk mendapatkan blast powder. Namun di tengah perjalananku, aku melihat bekas portal di tengah lava, dan aku pun langsung menyeberangi lava itu. Dan isi chestnya ya gak terlalu bagus, tapi aku ambil aja semuanya untuk oleh-olehku nanti saat pulang dari Nether. Dan di saat aku melusuri lava itu dan akhirnya aku melihat benteng neraka, aku pun langsung menumpukan blok dan masuk ke dalam ventilasi istana neraka itu. Di situ aku melihat beberapa chest dan isinya tidak bagus-bagus. Selain itu, aku juga banyak mendapatkan serangan dari Wither Skeleton. Dan tentunya aku melawan banyak blast. Dan ada satu momen di mana aku terjatuh dalam lava. Dan untungnya aku sudah memakai fire resistant, dan aku kembali naik dengan menumpukan blok. Dan singkat cerita, setelah aku melawan banyak mob, akhirnya aku menemukan tempat spawning blast. Dan di sanalah aku akan mengumpulkan blast root. Di tantangan ini aku berkali-kali hampir berakhir, karena selain serangan dari blast, aku juga dapat serangan dari gas. Mengingat ini adalah mode hardcore, aku sangat berhati-hati dan gak mau berakhir di sini. Dan singkat cerita, aku sudah mendapatkan blast root yang banyak, dan aku pun bergegas kabur dari tempat itu dan melanjutkan mencari ender pearl.
Setelah mendapatkan Ender Pearl, aku pun kembali ke istanaku dan aku sudah berhasil mendapatkan 12 Blaze Root dan 21 Ender Pearl. Ya, walaupun di tantangan kali ini aku berkali-kali hampir tamat, tapi aku tetap berhasil sampai di sini. Dan aku pun merubah Blaze Root menjadi Blaze Powder. Selain itu, tentunya aku membuat Eye of Ender. Dan sekarang aku sudah mempunyai 21 Eye of Ender. Dan setelah selesai mengumpulkan kebutuhan untuk mencari portal naga, aku harus memperkuat persenjataan dan armorku. Karena aku membutuhkan banyak XP untuk enchant persenjataan, aku membuat XP farm di bawah tanah yang dimana sebelumnya aku melihat tempat spawning zombie. Dan di saat aku membuat XP farm, aku mendengar desahan zombie. Dan setelah aku gali, ternyata di sebelah ada tempat spawning zombie juga. Ini adalah keberuntungan untukku, karena aku akan lebih cepat untuk mengumpulkan XP. Singkat cerita, aku sudah selesai mengumpulkan enchanting book. Sekarang saatnya aku memperkuat senjata dan armorku. Look at me sometimes like all you want to do. Sebenarnya persenjataan dan armorku ini belum sangat kuat. Namun menurutku untuk mengalahkan Ender Dragon ini sudah cukup. Dan setelah persiapanku sudah lengkap, aku pun langsung mencari portal naga dengan menggunakan Axe of Ender. Di sini aku menggunakan perahu agar aku lebih cepat dan tidak mudah lapar. Dan singkat cerita, aku pun sampai di mana Axe of Ender itu mengarah ke bawah. Dan tanpa basa-basi lagi, aku langsung menggalinya ke bawah. Dan setelah sampainya di bawah, aku mendengar banyak suara zombie. Dan di sini aku menghancurkan dinding untuk jalanku agar aku tidak perlu membuka pintu lagi. Dan aku ternyata tembus di perpustakaan. Dan di sini aku langsung mengambil obor dan isi chestnya. Isi chestnya tidak terlalu bagus, tapi tujuanku ke sini bukan untuk looting, tapi portal naga. Karena aku lebih suka menggali dinding daripada menggunakan jalan utama, aku pun menggali dinding dan sampai akhirnya aku menemukan portal naga. Namun di sini aku menemukan gangguan dari binatang yang aku nggak tahu namanya. Dan aku pun menancapkan obor di tempat spawningnya dan membunuh semua yang tersisa. Setelah semuanya beres, aku pun memasang Axe of Ender dan membuka portal naga. Dan tanpa basa-basi lagi, aku pun langsung masuk. Dan akhirnya aku bertemu dengan naga. Di sini aku menemukan banyak Enderman dan ini pasti sangat mengganggu. Namun aku tidak takut dan tidak mau berakhir di sini. Tentunya hal yang pertama aku lakuin adalah menghancur tower naga dan melawan naga itu. Let's go!
Singkat cerita, setelah melawan Enderman dan memanah naga itu, akhirnya naga itu turun dan aku langsung menghabisinya. Dan inilah dia, aku bisa mengalahkan Ender Dragon dan bisa merasakan bagaimana rasanya melihat XP yang berjatuhan. Setelah mengalahkannya, aku tidak langsung kembali. Aku memilih menutup portal dan mengambil telur naga. Selanjutnya tujuan yang aku cari adalah Elytra. Ini sangat susah guys. Aku di sini harus melawan banyak Enderman dan mencari istana di End. Yang dimana di End ini sangat luas. Nah, singkat cerita, setelah berhari-hari aku menjelajah di End ini, akhirnya aku menemukannya. Dan aku pun langsung naik dengan cara menumpukkan blok. Really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out. Dan sesampainya aku di atas, aku juga tidak lupa mengambil kepala naga untuk aku jadikan dekorasi di istanaku. Dan di saat mencari lokasi Elytra, aku malah mendapatkan serangan yang membuat diriku terbang tinggi dan terjatuh. Untungnya di sini aku membawa air. Itu artinya air ini sangat membantu di saat efek terbang dari serangan itu habis dan aku akan terjatuh di air yang aku bawa. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Dan singkat cerita, aku mengalahkan mob itu dengan panah gandiwaku. Dan aku langsung mengambil Elytra dan isi chest yang ada di sana. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you know. Namun sebelum aku pulang, aku tidak lupa berpamitan dengan Enderman yang ada di sini. Dan setelah berpamitan, aku pun kembali pulang. Secrets. Nah, akhirnya aku bisa mengalahkan Ender Dragon dan mendapatkan Elytra di hari ke-198. Dan tentunya menamatkan Minecraft yang ada di Jungle Only ini. Namun karena tersisa 2 hari lagi, aku akan kembali ke istanaku dan memasangkan kepala naga di depan gerbang istanaku. Di hari ke-199, aku hanya akan diam di dalam istanaku dan menunggu hari ke-200. Itu artinya aku akan aman karena aku berada di dalam istana dan memastikan aku sudah berhasil bertahan hidup selama 200 hari dan juga menyelesaikan tantanganku di video kali ini. Mungkin di video kali ini akan aku cukupi sampai di sini. Dan untuk kalian, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bantu aku untuk like video ini dan subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Atau dari kalian yang memiliki ide atau saran untuk videoku agar lebih bagus ke depannya, silahkan komentar guys. Mungkin di video berikutnya aku akan membuat bertahan hidup selama 100 hari di Ice Pack Only, yang dimana dunia itu dipenuhi oleh es. Dan pastinya untuk bertahan hidup di sana sangatlah susah. Namun aku akan mencobanya untuk kalian guys. Okay guys, thank you for watching and see you next my video guys. Thank you. But if you don't